bagaimana kebijakan-kebijakan diskriminatif ini lahir justru pasca reformasi. Asumsi reformasi dengan mendorong otonomi daerah, berasumsi bangsa ini akan lebih dinamis, akses demokrasi, proses maupun substantif di berbagai daerah dia berjalan gitu ya. Tetapi rupanya belum terjadi satu konsolidasi yang cukup baik di berbagai lini. Yang terjadi adalah membuat regulasi-regulasi instan yang dianggap sebagai marker identity gitu ya, identitas penanda dari sebuah perubahan. Nah, apa itu? Yang dilakukan adalah banyak sekali perda-perda yang meregulasi persoalan perempuan, menjadikan perempuan sebagai target, memviktimisasi, mengobjekkan. Prosesnya tidak melibatkan perempuan, tidak melibatkan minoritas, bahkan ada yang copy paste dari wilayah lain untuk kemudian diadopsi begitu saja. Paling banyak perda-perda atau kebijakan tersebut, kalau dulu 2009 hanya 154, tidak sampai dalam waktu kurun 2 tahun itu sudah ada 282 kebijakan-kebijakan diskriminatif. Artinya karena tidak ada mekanisme untuk menghentikan, menyetop dan lain sebagainya, prosesnya sendiri masih belum diantisipasi, sehingga hampir 2 kali lipat yang ada. Nah, yang kami khawatirkan kebijakan-kebijakan tersebut antara lain misalnya soal homogenisasi cara berpakaian. Soal menggunakan berpakaian apa itu biarkan dia menjadi hak individual warga negara untuk menggunakannya. Ini bagian kalau mau disebut genuine democracy. Yang terjadi justru sekarang ini negara ikut ambil peran untuk meregulasi hal-hal yang sebetulnya sangat private. Orang mau berpakaian itu kan ekspresi personal seseorang yang disitulah wilayah yang dia punya otoritas untuk menentukan identitasnya, ekspresinya, dan lain sebagainya. Itu kemudian diregulasi. Terjadi homogenisasi cara berpakaian yang melahirkan, kalau sampai pada level itu saja mungkin masih tidak masalah. Yang terjadi adalah melahirkan satu diskriminasi. Dalam praktek-prakteknya misalnya di satu wilayah, seorang pegawai negeri yang tidak menggunakan pakaian yang diinginkan oleh perda tersebut, dia kemudian sulit naik jabatan atau dia dipermalukan di depan umum. Atau kita lihat di satu wilayah misalnya seperti di Aceh gitu ya, orang menggunakan celana panjang dan lain sebagainya, digunting. Intinya ada proses punishment di depan, mempermalukan di depan publik. Lalu tadi itu perda-perda yang juga meregulasi soal prostitusi. Harusnya yang dilakukan adalah menyelesaikan soal pemiskinan itu sendiri, tapi di sejumlah wilayah di pantai utara, di Jawa misalnya, karena wilayah tersebut terkenal dengan dulu sebagai kantong prostitut, yang dilakukan bukan menyediakan lapangan kerja, tapi membuat perda-perda yang mengejar-ngejar mereka gitu. Ini adalah bentuk dari purifikasi image sebuah wilayah tersebut untuk membangun pencitraan gitu ya. Ini yang kita khawatirkan, dan yang lebih menyedihkan lagi, perempuan seperti kehilangan ranah aman di berbagai level. Itu yang sebetulnya sesuatu yang berharga telah diambil dari otoritas perempuan. Misalnya karena ada pemberlakuan sebuah perda yang mudah sekali mencurigai perempuan atas nama khalwat, atas nama apapun gitu ya, sehingga di rumahnya sendiri dia tidak bisa menerima tamu yang non muhrimnya misalnya, sulit gitu ya, atau mudah sekali public morality menjudge perempuan. Di ranah publik juga gitu, ada jam malam, regulasi tidak boleh keluar malam dan lain sebagainya, membatasi perempuan untuk bermobilitas. Padahal misalnya seperti di Tangerang itu adalah tempat penopang Jakarta. Di situ banyak sekali buruh-buruh pabrik, perempuan bekerja malam, banyak sekali perempuan pedagang sayur di malam hari gitu ya. Itu kemudian ada regulasi pembatasan ini. Bisa dibayangkan bagaimana padahal perempuan ini banyak sekali yang juga menjadi pencari nafkah utama, sehingga maksud dari perda yang mungkin awalnya untuk melindungi ini justru yang terjadi mendiskriminasi atau menjauhkan akses penghidupan perempuan gitu. Ini yang terjadi. Bahkan di satu wilayah kami mendapati di Topo Bulu,
hasil konsultasi dengan pemerintah setempat, mereka bilang kalau seorang perempuan ini menolak menggunakan pakaian seperti yang diwajibkan oleh dalam perda tersebut, raskinya akan ditahan misalnya. Jadi sangat akhirnya berimplikasi kepada hak yang paling dasar tadi itu, hak penghidupan perempuan. Jadi bukan hanya soal moral saja, tapi berdampak lebih jauh.